Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dari masa ke masa, Pancasila mengalami berbagai macam masalah. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. 1. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini merupakan gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. Kemudian pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawiranegara dan Pence Somual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil. Kemudian pada masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Kemudian masa Orde Baru. Pada era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi presiden. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Kemudian masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Baik, terima kasih. Demikian tadi penjelasan tentang materi PPKN kelas 9 bab 1 pertemuan pertama. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum.